Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi min kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Setelah Nabi Adam mendapatkan kalimat-kalimat kebenaran dan bertaubat kepada Allah, maka taubatnya diterima. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih. Surat Al-Baqarah ayat 37. Kaum muslimin jamaah Zuhur yang dimuliakan, kultum Zuhur kita berjudul Merawat Taubat. 10 hari pertama di bulan Ramadan disebut bulan maghfirah, bulan ampunan. Tentu kita berharap 10 pertama ini yang telah kita lewati itu benar-benar melahirkan hamba Allah yang diampuni dosanya. Perjalanan taubat kita terhadap kesalahan sekecil apapun masa lalu, mudah-mudahan benar-benar sudah clear, sudah bersih. Pertanyaannya, bagaimana merawat, memelihara, menjamin, bahkan bisa meningkatkan bahwa kita orang baik, bahwa kita sudah memiliki nilai plus sebagai orang yang bertaubat. Maka perlu terus-menerus diperkuat pemahaman kita bagaimana cara Allah mengajarkan untuk menjamin agar taubat ini terawat dengan baik. Pertama, kisah Nabi Adam ini. Adam hanya satu perintah Allah yang dilanggarnya. Wala taqraba hazihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu menjadi zalim. Oleh karena godaan, Adam akhirnya terpeleset sehingga dia memakan buah khuldi. Jadi satu kesalahan berisiko, namun dia tidak mau kesalahannya itu menjadi kesalahan yang berlanjut. Fatalaqqa, kemudian dia mencari, menemukan beragam cara, kalimat bagaimana mestinya setelah kita bersalah. Artinya satu kesalahan saja membuat dia tidak nyaman, sehingga dia mendapatkan, sehingga dia mencari, menemukan berbagai bimbingan-bimbingan agama. Alhamdulillah mereka disebut pada ayat tadi, fataba alaihim innahu huwat tawwabur rahim. Tentu kita melanjutkan ini. Kita mungkin tidak satu dan dua kesalahan kita. Mulai dari kesalahan berpikir, salah pikir namanya, kesalahan bertindak, malpraktek namanya, kesalahan yang nyata-nyata melanggar hukum, bahkan ada kesalahan yang bersumber dari diri sendiri, dari hati kita sendiri. Rencana kita mau ke sini lalu beralih ke sini, kesalahan dalam diri. Oleh karena itu, maka karena banyaknya kesalahan kita,
Alhamdulillah 10 hari pertama ini mudah-mudahan diampuni dan kita termasuk orang taubat. Jadi pembelajaran dari kisah Adam ini, sebanyak apapun kesalahan, kalau kesadaran taubatnya terbangun dan benar-benar tidak akan diulang lagi, memenuhi persyaratan taubat, bahwa berjanji tidak akan mengulang lagi, mengembalikan yang punya hak orang, dan diiringi dengan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan itu semua clear. Bersamaan dengan itu, agar taubat ini terawat, agar jiwa yang sudah bersih ini permanen, tidak bergerak lagi ke sana ke sini, maka kita harus ingat juga kisah iblis. Iblis dan Adam juga sama-sama bersalah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Adam juga salah, tidak sepenuhnya mengikuti larangan Allah. Hanya berbeda cara menyikapinya. Iblis karena kesombongannya, karena dia merasa lebih hebat dari Adam, dia mengklaim ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam itu, bagaimana mungkin saya harus tunduk kepadanya. Dia lupa bahwa Adam mendapat mandat lebih dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Adam itu diberikan semua pengetahuan oleh Allah. Arogansi, kesombongan iblis ini rupanya tidak mempan, tidak tembus oleh kebenaran agama, sehingga dia minta sama Allah, fabima aghawaitani la'aqudannahum, ya Allah, kalau memang saya dianggap tidak loyal, tidak patuh dan melawan, maka izinkan saya menyesatkan. Ini adalah virus daripada taubat. Ketika kita sudah tahu salah, lalu mengajak orang lain juga kepada kesalahan yang sama, bahkan membangun sistem kesalahan itu sendiri, potensi iblis yang seperti ini yang merusak taubat kita. Korupsi yang tersistem itu bahagian dari perilaku iblis yang ditiru oleh anak Adam hari ini. Sebab korupsi tidak mungkin berjalan sendiri, dia pasti lewat sistem. Yang atas pasti tahu, apalagi yang paling atas. Tak mungkin orang berbuat tanpa tahu yang paling atas. Atas, tengah, sampai ke bawah. Tidak ada rasa kekhawatiran terhadap kebenaran. Adam maka segera taubat karena dia tahu kalimat, tahu dengan kebenaran. Tetapi iblis tidak tahu dengan kebenaran, yang dia tahu hanya keinginan, ambisi, syahwat. Oleh karena itu maka negeri menjadi hancur karena banyaknya iblis yang berwujud manusia yang membangun sistem kejahatan. Jadi kejahatan yang tersistem, terstruktur, sistematis itu sudah diawali oleh iblis. Ketika dia sudahlah tak mau sujud, dia juga minta untuk terus-menerus menyebarkan ketidakbaikan itu. Atau itu yang paling berbahaya, virus paling berbahaya, ketika kejahatan kita sudah tahu bahwa itu tidak benar, lalu kita promosikan pula kepada orang lain. Maka pekerjaan sekecil apapun mempromosikan ketidakbaikan, kita bahagian dari itu, apalagi kalau masuk dalam sistem itu. Ada lagi yang pernah bersalah, disebut Al-Quran, kisah Habil dan Qabil di dalam surat Al-Maidah. Ketika taubat Habil diterima oleh Allah, lalu Qabil tidak puas. Ketidakpuasannya itu berujung pada pembunuhan terhadap saudaranya. Setelah pembunuhan terjadi penyesalan, penyesalan yang tidak ada solusi, maka akhirnya mayatnya dipagul ke sana ke sini
setelah beberapa hari, bahkan ada riwayat yang mengatakan 40 hari, maka kemudian diberi hidayah oleh Allah lewat burung gagak yang tahu cara menyelenggarakan. Pesannya, manusia mungkin salah dan memang tidak mungkin lepas dari salah. Boleh salah, tetapi tidak boleh bohong, karena salah adalah bawaan lahir manusia. Kesalahan itu jangan dibiarkan berlama-lama, sebab kita sendiri juga yang akan menderita. Sepertinya Habil menderita, harus membawa mayat saudaranya ke sana sini. Maka ketika Ramadan telah datang membawa hidayah bagi kita, segera tunaikan panggilan Ramadan. Rawat taubat yang sudah kita peroleh ini, semangat untuk ke masjid, semangat untuk membantu, semangat untuk berinfak, semangat untuk mensyiarkan agama yang sudah kita peroleh selama Ramadan ini, mesti kita rawat. Bahwa kesalahan-kesalahan kalau tidak cepat kita tutupi, dia akan menyakiti kita. Karena Rasul mengatakan dosa itu akan selalu menghimpit kita. Jangankan kesalahan besar, kesalahan kecil saja terhadap seseorang, terhadap diri sendiri, itu akan mempengaruhi beban psikologis orang. Selagi Ramadan masih tersedia waktunya, beberapa minggu ke depan di bulan penuh rahmat ini, kita harapkan ibadah kita semakin diperkuat, karena dengan ibadah yang kuat kita bisa melanggengkan, mengabadikan, merawat sedemikian rupa ketaubatan kita kepada Allah. Jauhilah arogansinya iblis, jauhilah anarkisnya